Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis data eksploratif A. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan laporan project based learning yang berjudul Analisis Posisi Kredit Modal Kerja Perbankan menurut beberapa sektor ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvaro Alamsyah Mukhlisun dengan NPM 22083010041. Di sini saya sebagai ketua proyek. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozikin dengan NPM 220830100046. Di sini saya sebagai anggota. Dan perkenalkan, saya Yoga Dwi Prasetyo, NPM 220830100055. Di sini saya juga sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Adamski Ramadan dengan NPM 2208301164. Di sini saya sebagai anggota. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah mencapai perkembangan ekonomi yang cukup pesat di beberapa bidang utama. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan inti dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggali lebih dalam analisis posisi kredit modal kerja yang diberikan bank kepada berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia sebagai negara berkembang telah mencapai perkembangan yang signifikan di beberapa sektor perekonomian. Sektor-sektor tersebut meliputi industri, pertanian, perdagangan, jasa, dan masih banyak lagi. Transformasi ini memerlukan modal kerja yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh dunia usaha di berbagai sektor ekonomi. Bank mempunyai peranan penting sebagai penyedia modal kerja di berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Bank berperan dalam memberikan dukungan keuangan atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Penawaran pinjaman ini memiliki beberapa manfaat baik bagi bank, negara, dan nasabah. Manfaat bagi nasabah adalah dengan memberikan pinjaman kepada nasabah. Nasabah dapat menunjang usahanya yang membutuhkan dana investasi dan dana modal kerja untuk digunakan dalam mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam konteks ini, analisis posisi kredit bank dalam modal kerja menjadi sangatlah penting untuk memahami sejauh mana sektor ekonomi mempunyai akses terhadap sumber daya keuangan yang diperlukan untuk operasi dan pengembangannya. Peningkatan kinerja sektor perekonomian Indonesia memerlukan dukungan finansial yang memadai, terutama dalam bentuk pinjaman modal kerja dari lembaga keuangan. Dengan modal kerja yang cukup, perusahaan di berbagai industri dapat berinvestasi, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami peran kredit modal kerja perbankan guna merancang kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Menganalisis hubungan antara kredit modal dan sektor ekonomi memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana berbagai sektor menggunakan dana yang dipinjam dari bank. Melalui pemahaman tersebut, kita dapat mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pembiayaan guna mendorong pertumbuhan yang seimbang di seluruh sektor perekonomian Indonesia. Permasalahan. Beberapa permasalahan yang akan dicari tahu di penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana peminjaman modal kerja didistribusikan ke sektor-sektor tertentu ekonomi di Indonesia. Kedua, apakah terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor tertentu? Yang ketiga, apakah sektor-sektor perekonomian tertentu terlalu bergantung pada pinjaman modal kerja dari sektor perbankan? Beberapa tujuan yang akan didapatkan melalui penelitian ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis distribusi pembiayaan modal kerja menurut sektor perekonomian di Indonesia. Yang kedua, menentukan apakah terdapat perbedaan pinjaman dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan tersebut. Yang ketiga, menganalisis apakah sektor perekonomian
tertentu menjadi terlalu bergantung pada modal kerja dari sektor perbankan. Manfaat. Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan. Yaitu yang pertama, memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya dalam konteks analisis posisi kredit modal kerja. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara sektor ekonomi dan perbankan, serta memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Untuk optimalisasi rencana pengembangan sektor ekonomi, yaitu ada dua tujuan, ada dua manfaat, yaitu yang pertama, memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pelaku industri untuk merencanakan pengembangan sektor ekonomi yang efektif. Yang kedua, membantu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Sedangkan untuk peningkatan kebijakan ekonomi, yaitu yang pertama, menyajikan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, memberikan gambaran lebih akurat mengenai pembiayaan modal kerja dan membantu pemerintah serta lembaga keuangan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Oke, kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Bab 2 ini mencakup teori penunjang dan juga penelitian terkait sebagai landasan proyek yang diusulkan. Tinjauan pustaka mengulas teori, konsep, pengetahuan umum, dan khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa referensi artikel dari peneliti sebelumnya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu teori penunjang. Yang pertama ada peminjaman. Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak yang lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Sumber dari Ardios tahun 2004. Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan, maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Lalu yang kedua adalah modal. Menurut ahli ekonomi, modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Sedangkan pengusaha berpendapat bahwa modal adalah nilai buku dari suatu surat berharga. Para ekonom menggunakan istilah modal atau kapital untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam proses produksi. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output. Secara makro, modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output. Yang ketiga adalah perbankan. Menurut Indonesia Banking Booklet tahun 2019, perbankan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan bank, baik itu kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya dalam menjalankan fungsinya atas dasar demokrasi ekonomi. Perbankan Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dana, menyalurkan dana masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah suatu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kriteria dan modal kerja yaitu dibutuhkan modal yang habis dalam suatu siklus usaha. Hal ini dapat dilihat dari neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas atau bank ditambah dengan piutang dagang. Dan apabila yang dibicarakan modal kerja bersih, maka perlu dikurangi lagi dengan current
Tertiusnya kredit modal kerja diberikan oleh pihak pemodal baik kepada debitur untuk pembiayaan berbagai pembiayaan sektor perekonomian antara sektor perdagangan, industri, perkebunan, koperasi, dan lain-lain. Yang kelima, transformasi data. Transformasi data pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk mengubah data dari suatu skala ke skala yang lain. Model linear yang klasik atau analisis ragam atau regresi telah dikembangkan berdasarkan pada beberapa asumsi pokok, yaitu keaditifan atau model pengaruh utama, ragam perlakuan yang homogen atau peragaman data bersifat bebas dari rataan dan banyaknya ulangan, dan kenormalan data. Asumsi pertama berkaitan dengan struktur data yang pada akhirnya menyangkut penafsiran data. Asumsi kedua berperan dalam menyederhanakan metode pendugaan parameter. Sedangkan yang terakhir sangat erat kaitannya dengan pengujian hipotesis. Metode pengujian hipotesis yang telah berkembang sangat lanjut adalah yang didasarkan pada kenormalan data. Oleh karena itu, patokan-patokannya dapat dengan mudah diperoleh dalam tabel-tabel sebaran statistik seperti tabel T, tabel F, ataupun Q kuadrat. Dikutip dari Aunutin tahun 2005. Yang keenam yaitu integrasi data. Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai database ke dalam suatu database baru. Tidak jarang data yang diperlukan untuk data mining tidak hanya berasal dari suatu database, tetapi juga berasal dari beberapa database atau file teks. Integrasi data dilakukan pada atribut-atribut yang mengidentifikasi entitas-entitas yang unik seperti atribut nama, jenis produk, nomor pelanggan, dan lainnya. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan hasil yang menyimpang dan bahkan menyesatkan pengambilan aksi nantinya. Sebagai contoh, bila integrasi data berdasarkan jenis produk ternyata menggabungkan produk dari kategori yang berbeda, maka akan didapatkan korelasi antar produk yang sebenarnya tidak ada. Lanjut ke normalisasi data. Normalization atau normalisasi data merupakan bagian dari data transformasi, yaitu teknik mengubah data menjadi nilai yang lebih mudah dipahami. Dikutip dari Patel tahun 2011, tujuan normalisasi data adalah mendapatkan bobot yang sama dari semua atribut data dan tidak bervariasi, atau hasil dari pembobotan tersebut tidak terdapat atribut yang lebih dominan atau dianggap lebih utama dari yang lain. Dikutip dari Mustaqim dan kawan-kawan tahun 2015. Setiap nilai dalam data dikurangkan dengan nilai paling kecil dan dibagi dengan nilai paling besar kurang dari nilai paling kecil. Sehingga skala rentang nilai yang didapatkan berada pada 0,0 hingga 1,0. Minimum dan maksimum melakukan transformasi linear pada data menggunakan nilai minimum dan nilai maksimum. Normalisasi min-max mempertahankan hubungan antara nilai data asli. Dikutip dari Jain 2011 dalam Petra tahun 2015. Lanjut ke uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan bagian yang sangat penting dalam statistik inference. Hipotesis yang bersifat statistik sebetulnya dapat diartikan sebagai suatu asumsi mengenai parameter fungsi frekuensi variabel random. Uji hipotesis merupakan suatu prosedur untuk menentukan apakah suatu hipotesis gagal ditolak atau ditolak. Dikutip dari Levin dan Rubin tahun 1998. Hipotesis yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 merupakan hipotesis yang akan diuji dan nantinya sebagai dasar argumen, namun belum terbukti. Hipotesis alternatif merupakan pernyataan berupa apa yang uji hipotesis statistik munculkan, di mana hipotesis alternatif akan diterima jika hasil eksperimen menolak H0. Lanjut ke bahasa pemrograman Python. Menurut pengertian dari Python Software Foundation tahun 2016, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif berorientasi objek dan semantik yang dinamis. Bahasa
pemrograman Python ini diciptakan oleh seorang programmer bernama Guido van Rossum pada tahun 1991. Python memiliki high-level struktur data, dynamic typing, dan dynamic binding. Python memiliki sintaks sederhana dan mudah dipelajari untuk penekanan pada kemudahan membaca dan mengurangi pembiayaan perbaikan program. Berikut beberapa fitur yang dimiliki Python. Yang pertama, memiliki kepustakaan yang luas, bahkan telah disediakan modul-modul siap pakai untuk berbagai keperluan. Yang kedua, memiliki tata bahasa yang jernih dan mudah dipelajari. Yang ketiga, memiliki aturan layout kode sumber yang memudahkan pengecekan kembali dan penulisan ulang kode sumber. Yang keempat, memiliki sistem pengelolaan memori otomatis atau garbage collection seperti Java, modular, mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru. Yang kelima, memiliki fasilitas pengumpulan sampah otomatis, yaitu fasilitas pengaturan penggunaan ingatan komputer, sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan ingatan komputer secara langsung. Lanjut ke statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Dikutip dari Walpole tahun 1995, statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Dikutip dari Sugiono tahun 2007. Data yang disajikan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data. Dikutip dari Ruswanto tahun 2012, salah satu ukuran pemusatan data yang bisa digunakan adalah MEAN. Dari Fauzi tahun 2009, selain dalam bentuk ukuran pemusatan data, juga dapat disajikan dalam bentuk salah satunya adalah diagram Pareto dan tabel. Berikut ini penjelasan mengenai MEAN, diagram Pareto, dan tabel. Lanjut ke analisis korelasi. Menurut Sugiono tahun 2013, analisis korelasi adalah bagian dari ilmu statistik yang mempunyai 9 macam jenisnya. Korelasi persen product moment atau R, correlation ration atau Y, correlation Spearman rank atau R, correlation berserial, correlation point berserial, korelasi P, korelasi tetrakorik, korelasi kontingensi, dan korelasi kendal tau. Menurut Lin, Marshall, dan Watton tahun 2008, analisis korelasi adalah sekumpulan teknik untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Gagasan dasar dari analisis korelasi adalah melaporkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X atau garis horizontal pada grafik dan variabel Y atau garis vertikal dalam grafik. Dapat menjadi hubungan non-linear positif atau negatif. Lalu yang kedua adalah penelitian terkait. Dalam penyusunan project based learning ini sedikit banyak terinspirasi dan mereferensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada project based learning kami. Antara lain yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Viola Sukrina pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Pengaruh Aset, Jaminan, dan Suku Bunga Pinjaman Perbankan terhadap Keputusan Kredit Para Pelaku UMKM Kecamatan Sekupang Batam, yang membahas tentang pengaruh aset, jaminan, dan suku bunga pinjaman terhadap keputusan kredit pelaku UMKM Kecamatan Sekupang Batam menggunakan metode non-probability sampling secara purposive sampling. Sampelnya sendiri adalah pelaku UMKM Kecamatan Sekupang Batam yang melakukan kredit di bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Hasil yang didapatkan bahwa aset, suku bunga, dan jaminan menjadi faktor penentu UMKM mengambil keputusan kredit. Suku bunga yang tinggi akan menjadi beban bagi nasabah. Pada umumnya, nasabah UKM menginginkan pinjaman bank tanpa anggunan dibandingkan dengan pinjaman menggunakan anggunan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh P. Maheswari dan
CHV Narayana tahun 2020 yang berjudul Prediction of Loan Defaulter, a Data Science Perspective. Penelitian ini membahas kemajuan teknologi dan penerapan data science di perbankan. Sebagian besar bank, sektor keuangan, dan platform pinjaman sosial secara aktif berinvestasi dalam pemberian pinjaman. Namun, lembaga keuangan dapat mengalami kerugian modal yang signifikan jika mereka menyetujui pinjaman tersebut tanpa melakukan penilaian terlebih dahulu mengenai resiko gagal bayar. Makalah ini menggunakan langkah-langkah statistik untuk processing data dan membangun model yang efektif untuk memprediksi kredit macet secara akurat dengan menggunakan metode klasifikasi teknik regresi logistik, random forest, dan KNN atau K nearest neighbor. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Susan Bindra, Surfacing, Vinay Kumar Nasa pada tahun 2022 yang berjudul Prediction of Credit Card Default Through Data Analysis and Machine Learning Technique yang membahas tentang pinjaman bank yang telah menjadi salah satu layanan keuangan dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tak sedikit dari mereka yang tidak mengembalikan jumlah yang ditetapkan pada waktunya. Jadi, terkadang mereka tidak mengembalikannya. Situasi ini menciptakan masalah bagi bank. Dengan bantuan data historis, kebutuhan untuk memprediksi kesalahan pinjaman bank dapat ditentukan. Dengan demikian, machine learning sebagai opsi dalam melakukan analisis untuk memprediksi ketidakmampuan untuk membayar pinjaman bank. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Pada bab 3 ini akan dijelaskan rancangan desain sistem dari proyek penelitian kami yang berjudul Analisis Posisi Kredit Modal Kerja Perbankan menurut beberapa sektor ekonomi di Indonesia. Rancangan desain sistem pada proyek penelitian ini dimulai dari langkah transformasi data hingga uji hipotesis dan uji korelasi. Dapat dilihat pada diagram alir yang sudah ada, yaitu yang pertama ada proses pengumpulan data. Pengumpulan data kami melalui Badan Pusat Statistik atau BPS. Lanjut ke langkah transformasi data dan integrasi data. Dalam transformasi data ini ada proses merging data menggunakan merge, lalu missing value menggunakan drop columns, lalu mendeteksi outlier menggunakan IQR atau interquartile range. Lanjut ke proses statistik deskriptif yang di dalamnya ada uji distribusi normal menggunakan Shapiro-Wilk test, lalu menghitung summary menggunakan fungsi describe, lalu yang terakhir adalah visualisasi menggunakan bar chart. Lanjut ke normalisasi data yang di dalamnya menggunakan metode min-max tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lanjut ke uji hipotesis yaitu menggunakan ANOVA one way. Lalu yang terakhir adalah uji korelasi menggunakan metode Spearman. Dapat dilihat melalui struktur sistem proyek kami sebelumnya yang disampaikan melalui diagram alir, mulai dari pengumpulan data sampai dengan uji korelasi beserta semua subbabnya akan dijelaskan lebih detail di bawah ini. Yang pertama adalah pengumpulan data. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yang mana data ini berupa data time series, artinya sekelompok pengamatan yang dilakukan pada titik berbeda dalam selang waktu yang sama. Data deret waktu dikumpulkan secara berkala berdasarkan deret waktu seperti per jam, per hari, per bulan, ataupun per tahunnya. Dan kami mengambil mulai rentang tahun 2021 sampai tahun 2023. Lalu lanjut ke 3.2 yaitu transformasi data dan integrasi data. Selanjutnya akan dilakukan transformasi data di mana kita melakukan merging data dengan menggunakan merge untuk menggabungkan data terkait posisi kredit modal kerja dari berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Penelitian dilanjutkan dengan mencari tahu missing value, kemudian menghapus missing values-nya menggunakan drop columns. Terakhir kita
melakukan deteksi outlier menggunakan IQR atau interquartile range yang hasilnya akan diberi outlier. Untuk menggunakan sektor mana saja yang merupakan outlier, dan berikut adalah rumus yang akan digunakan untuk menghitung IQR atau interquartile range. Yaitu rumusnya adalah interquartile range sama dengan Q3 min Q1, yaitu Q3 dan Q1 adalah kuartil pertama dan kuartil ketiga, yaitu yang kuartil pertama diambil dari posisi ke-25 dari data setelah diurutkan. Lalu yang kuartil ketiga yaitu posisi ke-75 dari data setelah diurutkan. Baik, lanjut ke subbab statistik deskriptif. Langkah-langkah yang kami ambil untuk menggambarkan deskriptif dari data ialah antara lain uji distribusi normal dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk test untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Terus summary data dengan menggunakan fungsi describe pada Python, kita akan mengetahui summary data yang bisa memberikan kita kesimpulan apakah peminjaman modal kerja didistribusikan secara merata ke sektor-sektor tertentu ekonomi di Indonesia atau tidak. Terus bar chart setelah diketahui data berdistribusi normal atau tidak, kemudian kita membuat sebuah plot dengan menggunakan bar chart untuk memvisualisasikan distribusi pembiayaan modal kerja menurut sektor perekonomian di Indonesia. Lalu ke subbab selanjutnya normalisasi data dengan menggunakan uji min-max, suatu proses untuk mentransformasi nilai-nilai dalam dataset ke dalam rentang tertentu, biasanya antara 0 dan 1. Tujuan dari normalisasi ini adalah agar variabel-variabel dengan skala yang berbeda-beda dapat dibandingkan dengan lebih adil. Menghindari dominasi variabel dengan skala besar, teknik min-max dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X norm sama dengan X minimal per X max dikurangi X minimal, yang dimana X norm ini nilai yang telah dinormalisasi, terus X nilai asli, X min nilai minimum dalam dataset, dan X max nilai maksimumnya. Dengan rumus ini akan dihasilkan hasil dengan rentang antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan minimum dan 1 menunjukkan maksimum. Dengan data yang sudah dinormalisasi, variabel-variabel dengan skala yang berbeda dapat diukur dalam kerangka yang seragam. Lalu lanjut ke uji hipotesis. Analisis uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan dua kata, yaitu data asli dan data yang sudah dinormalisasi untuk membandingkan hasilnya apakah menghasilkan kesimpulan yang sama atau tidak. Uji hipotesis ANOVA one way menggunakan data yang dinormalisasi adalah suatu analisis varians ANOVA adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok. Pada tahap ini, ANOVA akan diterapkan pada data yang telah dinormalisasi. Rumus ANOVA-nya sebagai berikut, F sama dengan MSV per MSW, yang dimana F adalah nilai statistik uji ANOVA, MSB sendiri mean square between variance antar kelompok, dan MSW mean square within variance dalam kelompok. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor tertentu atau tidak. Lalu uji hipotesis ANOVA one way yang menggunakan data asli. Uji hipotesis ANOVA one way juga diterapkan di data yang asli tanpa dinormalisasi. Untuk rumus yang digunakan dalam uji hipotesis ini juga sama dengan rumus yang digunakan pada uji hipotesis dengan data yang sudah dinormalisasi. Dengan melakukan dua uji hipotesis ANOVA one way pada dua data, yaitu data asli dan data yang sudah dinormalisasi, kita bisa menyimpulkan apakah terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor tertentu atau tidak. Lalu lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu uji korelasi. Uji korelasi Spearman digunakan untuk mengukur hubungan monotonik atau tidak linear antara dua variabel. Uji ini dapat mengidentifikasi apakah terdapat hubungan positif atau negatif antara dua variabel, meskipun bentuk hubungan tidak harus linear. Rumus korelasi Spearman adalah sebagai berikut.
yang dimana P adalah koefisien korelasi Spearman dan D ada perbedaan antara peringkat dua variabel serta N ialah jumlah observasi. Hasil uji korelasi ini akan menunjukkan sejauh mana hubungan antara variabel jumlah yang berisi jumlah modal yang dipinjam oleh setiap sektor ekonomi dengan seluruh variabel sektor ekonomi di Indonesia. Hasil uji korelasi ini kemudian dapat digunakan untuk menjawab apakah sektor-sektor perekonomian tertentu terlalu bergantung, tidak ada sektor-sektor perekonomian yang bergantung, atau bahkan semua sektor-sektor perekonomian terlalu bergantung pada pinjaman modal kerja dari sektor perbankan. Baiklah, kemudian lanjut untuk bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini akan membahas hasil dari proyek penelitian kami yang berjudul analisis posisi kredit modal kerja perbankan menurut beberapa sektor ekonomi di Indonesia. Baik, yang pertama ada pengumpulan data. Di sini sudah tertera kode script yang digunakan untuk mengimpor data. Dalam potongan kode script di atas, kita menggunakan library Pandas untuk membaca file dari data CSV yang kita sudah unduh melalui website BPS atau Badan Pusat Statistik. Kita melakukan hal yang sama 3 kali. Hal ini untuk mengimpor data yang pertama yaitu data 1, yaitu data pada tahun 2023, untuk data 2 untuk data pada tahun 2022, yang terakhir data 3 untuk data 2021. Untuk transformasi data dan integrasi data, kita akan memproses kembali data yang sudah diimpor dari website BPS dengan menggabungkan ketiga data di atas, kemudian menghapus missing values dan melakukan deteksi outlier menggunakan interquartile range. Yang pertama, merging data menggunakan merge. Dalam potongan kode script di atas, kami melakukan beberapa langkah untuk menggabungkan antara data 1, data 2, dan data 3. Pertama-tama kami menambahkan tahun ke setiap kolom pada bulan pada setiap data frame. Kemudian kami menggunakan metode merge dari Pandas untuk menggabungkan ketiga data frame. Dengan langkah-langkah di atas, kita mendapatkan data frame baru hasil penggabungan ketiga data frame dari ketiga tahun yang berbeda. Kami menamainya merge data, yang sekarang mencakup data kredit modal kerja perbankan dari tahun 2021 hingga 2023. Jika kita lihat di codingannya, akan berbentuk seperti ini. Berikut adalah hasil output atau keluaran dari kode script kita tadi. Bisa dilihat di sini untuk bulan Oktober, November, Desember pada tahun 2023 masih strip atau tidak memiliki nilai. Di sini kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu untuk missing values, menghilangkan missing values menggunakan drop columns. Berikut adalah kode script yang digunakan untuk memproses deteksi missing values. Library yang kami gunakan di sini adalah NumPy. Library ini berfungsi untuk mengubah tanda strip yang sudah ditunjukkan tadi menjadi nilai none atau nilai kosong. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa nilai kosong ada pada bulan Oktober sampai Desember pada tahun 2023. Menggunakan kode script pada gambar di 5 ini akan menghapus nilai none atau nilai kosong pada merge data. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini datanya sudah bersih, data sudah siap untuk diujikan. Sebelumnya kita akan melakukan deteksi outlier menggunakan interquartile range.
Kita perlu tahu sektor-sektor mana saja yang merupakan sektor dengan peminjaman modal yang outlier. Berikut adalah kode script yang kami gunakan. Seperti yang sudah dipaparkan di bab 3 tadi, bahwa rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Hasil dari perhitungan ini, jika data tersebut outlier akan diberikan label outlier. Label ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa data tersebut outlier atau pencilan. Berikut untuk outputnya dapat dilihat untuk sektor-sektor yang berupa outlier, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan motor. Ya, dua sektor tersebut merupakan data yang outlier. Selanjutnya masuk ke statistik deskriptif. Data yang sudah bersih akan diproses kembali, dan kami menggunakan beberapa tahap untuk menghitung statistik deskriptif dari data yang sudah bersih, yaitu merge data. Di antaranya adalah melakukan uji distribusi normal, menghitung summary data, dan membuat plot. Oke, yang pertama yaitu melakukan uji distribusi normal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang sudah dibersihkan tadi mengikuti distribusi normal atau tidak. Untuk uji ini kami menggunakan metode Shapiro-Wilk test. Berikut kode script yang kami gunakan. Jika p-value dari perhitungan Shapiro-Wilk tadi lebih dari alpha, maka kita gagal untuk menolak hipotesis nol, yang artinya datanya berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value kurang dari alpha, maka H0-nya kita tolak. Kesimpulannya adalah data tidak berdistribusi normal. Oke, kami mendapatkan hasil untuk p-value-nya bisa dilihat angkanya sangat kecil, mendekati 0, di mana p-value ini kurang dari alpha. Oleh sebab itu, kesimpulannya adalah kita menolak H0 sehingga data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita menghitung summary data. Untuk menjawab permasalahan apakah terdapat perbedaan pembiayaan antara sektor tertentu atau tidak, kita perlu tahu rata-rata dari peminjaman modal kerja tiap sektornya. Lalu kita bandingkan dengan rata-rata total peminjaman modal kerja di seluruh sektor. Jika rata-rata peminjaman modal kerja suatu sektor melebihi rata-rata total peminjaman modal kerja di seluruh sektor, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor tertentu. Kita juga bisa menganalisis hasil ini melalui bar chart. Ya, berikut adalah potongan kode script yang digunakan untuk proses perhitungan summary data. Baik, untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Bisa dilihat tidak hanya jumlah, tapi ada rata-rata, standar deviasi, minimum 25%, 50%, 75%, dan maksimum. Oke, selanjutnya adalah plot dengan bar chart. Pada proses ini merupakan lanjutan dari proses perhitungan summary data sebelumnya. Proses ini hanya membuat plot berupa bar chart yang menjelaskan tentang distribusi rata-rata peminjaman modal kerja dari tiap sektornya. Berikut adalah potongan kode script yang digunakan untuk proses plot data. Oke, untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat bahwa rata-rata totalnya itu berada di garis putus-putus ini. Dan kita bisa lihat ada beberapa sektor yang melebihi rata-rata total peminjaman, seperti sektor jasa keuangan dan asuransi, perdagangan besar, konstruksi, industri pengolahan,
dan pertanian. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dari bar chart di atas. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa peminjaman modal kerja didistribusikan ke sektor-sektor ekonomi di Indonesia secara tidak merata. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui adanya sektor-sektor ekonomi tertentu yang rata-rata peminjaman modal kerjanya di atas rata-rata total peminjaman modal kerja di seluruh sektor ekonomi. Selanjutnya ada proses normalisasi data. Kita tahu sebelumnya dari uji distribusi normal bahwa data yang kita gunakan adalah data yang tidak mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu kita akan melakukan normalisasi data agar data berada dalam rentang yang sama, yaitu antara 0 sampai 1. Hal ini dilakukan agar analisis bisa dilakukan tanpa adanya rentang yang cukup jauh. Untuk normalisasi data ini kita akan menggunakan metode min-max. Dan berikut adalah potongan kode script pada proses normalisasi data. Untuk hasilnya bisa dilihat di sini, normalisasi data. Ya, kita bisa lihat bahwa semuanya sekarang data-data ini berada pada interval atau rentang antara 0 sampai 1. Kita lanjut ke uji hipotesis. Kita harus menjawab permasalahan apakah terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor tertentu atau tidak menggunakan uji hipotesis. Pengujian ini dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk data asli dan yang kedua menggunakan data yang sudah dinormalisasi. Dengan begitu kita bisa membandingkan hasilnya apakah memberikan kesimpulan yang sama atau tidak. Berikut yang pertama adalah uji hipotesis menggunakan data yang sudah dinormalisasi. Berikut adalah kode scriptnya. Ini berdasarkan potongan kode script di atas, kita tahu bahwa kita menggunakan ANOVA one way sesuai dengan pemaparan di bab 3 tadi. Untuk data mana saja yang diujikan hanyalah data-data sektor ekonominya saja. Data ini disimpan dengan nama data sektor. Selanjutnya akan dihitung nilai statistik dan p-value dengan alpha 0,05 yang kemudian akan dibandingkan nilai p-value-nya dengan nilai alfanya. Jika p-value kurang dari alfa, maka tolak H0 yang artinya terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor. Sebaliknya, jika p-value lebih dari alfa, maka gagal tolak H0 yang artinya tidak terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor. Oke, bisa dilihat hasilnya dalam potongan screenshot berikut. Nilai p-value-nya ini hampir mendekati 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa p-value ini kurang dari alfa. Maka dari itu tolak H0 yang artinya terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor. Baik, untuk uji hipotesis yang kedua dengan data asli. Untuk prosesnya sama saja, tetapi perbedaan di sini adalah uji kali ini menggunakan data asli. Bisa dilihat hasilnya sama, nilai p-value-nya juga mendekati 0, yang artinya kurang dari alfa. Artinya tolak hipotesis 0. Kesimpulannya sama, yaitu terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor. Jadi lihat di sini dari kedua uji hipotesis yang sudah kita lakukan, tidak ada perbedaan pada kesimpulannya. Artinya, baik data asli maupun data yang sudah dinormalisasi sama-sama memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor. Oke, uji yang terakhir adalah uji korelasi. Uji yang terakhir ini dilakukan dalam penelitian ini adalah uji korelasi antara tiap sektor dengan variabel jumlah, yaitu variabel yang berisi jumlah peminjaman modal kerja di seluruh sektor. Uji ini dilakukan untuk menjawab permasalahan apakah sektor-sektor perekonomian tertentu terlalu bergantung pada pinjaman modal kerja dari sektor perbankan atau tidak. Uji ini juga dilakukan menggunakan kedua data, yaitu data asli dan data yang sudah dinormalisasi.
Hal ini sama untuk membandingkan juga apakah kedua data tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang sama atau tidak. Oke, kita masuk ke uji korelasi yang pertama menggunakan data asli. Untuk uji korelasi ini kami menggunakan uji korelasi Spearman. Oke, ini untuk outputnya bisa kita lihat di sini. Untuk menggunakan data yang asli, kita bisa lihat banyak sektor ekonomi yang bergantung pada sektor perbankan. Hal ini ditunjukkan melalui heat map, bahwa ketika heat map tersebut semakin merah pekat, maka dia akan menunjukkan bahwa dia terlalu bergantung pada sektor perbankan. Kemudian untuk uji korelasi yang kedua, menggunakan data yang sudah dinormalisasi, prosesnya sama dan tetap menggunakan metode korelasi Spearman. Oke, untuk hasilnya sendiri memiliki sedikit perbedaan dari data yang asli, di mana untuk uji korelasi menggunakan data yang sudah dinormalisasi ini, heat map-nya cenderung lebih biru, yang artinya sektor-sektor ekonomi di Indonesia ini tidak terlalu bergantung pada peminjaman modal kerja dari sektor perbankan. Nah, dari kedua uji korelasi tadi, kita mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Hal ini dikarenakan untuk uji korelasi yang kedua dengan data yang sudah dinormalisasi ini menggunakan nilai-nilai yang datanya sudah diubah rentangnya, yaitu dari 0 sampai 1. Sedangkan untuk data asli, kita menggunakan data real, data yang berada di lapangan. Jadi kita bisa mendapatkan dua kesimpulan yang berbeda. Oke, terakhir kita masuk ke bab kelima, kesimpulan. Dalam laporan Project Based Learning PJBL yang berjudul Analisis Posisi Kredit Modal Kerja Perbankan menurut beberapa sektor ekonomi di Indonesia. Ini beberapa tahapan sudah kami lakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pembiayaan guna mendorong pertumbuhan yang seimbang di seluruh sektor perekonomian Indonesia. Dataset yang kami gunakan berasal dari BPS, yang dimana kami melakukan beberapa tahapan untuk mengolah data tersebut agar dapat mengidentifikasi dan menganalisis distribusi pembiayaan modal kerja menurut sektor perekonomian di Indonesia. Pada tahapan Shapiro-Wilk disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal dan tidak meratanya pendistribusian peminjaman modal kerja ke sektor-sektor ekonomi di Indonesia, yang dapat dibuktikan dari adanya sektor-sektor ekonomi tertentu yang rata-rata peminjaman modal kerjanya di atas rata-rata total peminjaman modal kerja di seluruh sektor ekonomi yang telah divisualisasikan dalam bar chart. Kami juga menggunakan uji hipotesis untuk menjawab permasalahan apakah terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor tertentu atau tidak. Uji hipotesis dilakukan pada dua data yang berbeda, yaitu data asli dan data yang sudah dinormalisasi. Didapatkan kesimpulan bahwa baik dari data asli maupun dari data yang sudah dinormalisasi, terdapat perbedaan pembiayaan antar sektor. Terakhir, pada tahapan uji korelasi, kami menggunakan uji Spearman dan hasilnya dapat dianalisis melalui heat map, sama seperti uji hipotesis sebelumnya. Uji korelasi dilakukan menggunakan dua data, yaitu data asli dengan data yang sudah dinormalisasi. Hasilnya, untuk data asli menunjukkan bahwa banyaknya sektor yang bergantung kepada perbankan, seperti sektor-sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan, dan masih banyak sektor ekonomi lainnya. Sedangkan untuk data yang sudah dinormalisasi, hasilnya menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Indonesia tidak terlalu bergantung kepada perbankan. Dari kedua hasil tersebut, kita bisa simpulkan memang terdapat perbedaan hasil, namun hasil dari data yang menggunakan data asli lebih akurat
karena menggunakan data dengan nilai yang belum dimanipulasi, sehingga kita bisa tahu angka korelasi yang lebih akurat. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 menerima segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga laporan Project Based Learning yang berjudul Analisis Posisi Kredit Modal Kerja Perbankan menurut beberapa sektor ekonomi di Indonesia ini dapat bermanfaat baik bagi pembaca maupun bagi kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.